Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Taufik Asriana dari Studi Hukum Ekonomi Syariah Sekolah Tinggi Agama Islam Darut Tauhid Bandung. Kali ini saya akan memaparkan terkait pembidangan atau klasifikasi pada hukum. Semoga apa yang saya paparkan ini bermanfaat bagi teman-teman semua. Sebelum ke pembidangan atau klasifikasi pada hukum, langkah baiknya kita mengetahui pengertian pembidangan atau klasifikasi hukum tersebut. Dalam mengartikan hukum, setiap orang mungkin memiliki definisi yang berbeda. Hal tersebut bergantung pada perspektif dan cara makna hukum itu sendiri. Para ahli hukum pun demikian, memiliki perbedaan dalam makna hukum. Berikut sejumlah definisi hukum yang umum diketahui publik. Pertama, Guru Besar WRD Ilmair dikutip oleh CST Kansil dalam buku Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia halaman 36 sampai 37 menerangkan bahwa hukum itu sulit diberikan definisi yang tepat karena hukum mempunyai segi dan bentuk yang sangat banyak, sehingga tak mungkin mencakup keseluruhan segi dan bentuk hukum dalam suatu definisi. Hukum itu tidak dapat dilihat. Meski demikian, hukum sangat penting bagi masyarakat mengatur hubungan antara anggota masyarakat dengan yang lain. Yang kedua, JCT Simorangkir dan Wurjono Sastro Pranto mendefinisikan hukum adalah peraturan-peraturan yang bersifat memaksa, yang menentukan tingkah laku manusia dalam lingkungan masyarakat yang dibuat oleh badan-badan resmi berwajib. Pelanggaran mana terhadap peraturan-peraturan tadi akibat diambilnya tindakan, yaitu dengan hukuman tertentu. Pengertian pembidangan menurut bahasa adalah pengelompokan berdasarkan lapangan, lingkungan, pekerjaan, pengetahuan, dan sebagainya yang sama, dan pemisahan atas bidang-bidang lain. Istilah lain dari pembidangan hukum adalah klasifikasi hukum, lapangan hukum, atau penggolongan hukum. Jadi, pembidangan hukum adalah pengelompokan atau pembukuan jenis-jenis hukum tertentu dalam kitab undang-undang secara sistematis dan lengkap. Fungsi pembidangan hukum diantaranya ada 5 poin. Yang pertama, untuk menyelesaikan pertikaian. Yang kedua, untuk memberikan jaminan dan kepastian hukum. Yang ketiga, menata kehidupan masyarakat agar tertib dalam pergaulan hidup. Yang keempat, memelihara dan mempertahankan aturan tata tertib dalam masyarakat. Yang kelima, menciptakan rasa tanggung jawab terhadap perbuatan anggota masyarakat dan berkuasa. Itu adalah pengertian dan fungsi dari pembidangan hukum. Selanjutnya, mari kita lanjut ke pembahasan tentang pembidangan hukum atau klasifikasi hukum. Hukum berdasarkan bentuknya terbagi menjadi 2. Yang pertama, hukum tertulis adalah hukum yang dibuat oleh badan resmi atau oleh penguasa dan melalui prosedur yang jelas. Hukum ini biasanya dicantumkan dalam berbagai peraturan perundang-undangan. Yang kedua, hukum tidak tertulis adalah hukum yang masih hidup dalam keyakinan masyarakat tetapi tidak tertulis namun berlaku ditaati seperti perundang-undangan. Kemudian hukum berdasarkan isinya terbagi menjadi 2. Yang pertama, hukum publik adalah hukum negara, artinya hukum yang mengatur hubungan semua warga negara atau hubungan antara negara dengan perseorangan warga negara. Hukum ini biasanya seperti hukum pidana, hukum yang mengatur semua warga negara. Yang kedua, hukum privat adalah hukum sipil, artinya hukum yang mengatur hubungan antara orang yang satu dengan yang lain dengan menitik beratkan pada kepentingan pihak tertentu. Hukum
Hukum ini biasanya hukum perdata, hukum yang mengatur hubungan pihak tertentu, misalnya perjanjian dalam problem jual beli. Kemudian hukum berdasarkan sifatnya terbagi menjadi dua. Hukum yang pertama yaitu hukum bersifat memaksa, adalah hukum yang dalam keadaan bagaimanapun juga harus dan mempunyai kekuasaan mutlak. Yang kedua, hukum bersifat mengatur, adalah hukum yang keberadaannya dikesampingkan apabila pihak-pihak yang bersangkutan telah membuat peraturan sendiri dalam bentuk perjanjian. Hukum berdasarkan sumbernya terbagi menjadi 4 bagian. Yang pertama, hukum undang-undang, yaitu hukum yang tercantum dalam peraturan perundang-undangan yang ditujukan bagi warga di dalam suatu negara dan bentuknya tertulis. Yang kedua, hukum kebiasaan atau adat, yaitu hukum yang terletak di dalam peraturan kebiasaan atau adat yang terdapat pada daerah-daerah tertentu dan bentuknya tidak tertulis. Kemudian yang ketiga, hukum traktat, yaitu hukum yang ditetapkan oleh negara-negara di dalam suatu perjanjian yang telah disetujui oleh negara-negara yang mengikuti perjanjian atau traktat tersebut. Yang keempat, hukum jurisprudensi, yaitu hukum yang terbentuk oleh atau karena keputusan hakim. Kemudian hukum berdasarkan waktu berlakunya terbagi menjadi 3 bagian. Yang pertama, ius constitutum atau hukum positif, yaitu hukum yang berlaku bagi seluruh warga negara dalam suatu waktu tertentu dan di dalam suatu tempat tertentu. Hukum ini diterapkan pada sistem hukum di Indonesia. Yang kedua, ius constituendum, yaitu hukum yang diharapkan berlaku pada masa yang akan datang. Yang ketiga, hukum asasi, yaitu hukum yang berlaku di dalam segala waktu dan tempat di dalam belahan dunia. Hukum tersebut berlaku untuk masa yang tidak dapat ditentukan dan tidak mengenal batas waktu terhadap siapapun juga di seluruh dunia. Kemudian hukum berdasarkan tempat terbagi menjadi 3. Yang pertama, hukum lokal atau adat, yaitu hukum yang hanya berlaku di daerah tertentu saja. Contohnya hukum adat Manggarai di Flores, hukum adat Batak, Jawa, Minangkabau, dan sebagainya. Yang kedua, hukum nasional, yaitu hukum yang berlaku di negara tertentu. Salah satunya hukum Indonesia, Malaysia, Mesir, dan sebagainya. Yang ketiga, hukum internasional, yaitu hukum yang mengatur hubungan antara dua negara atau lebih, seperti hukum perang, hukum perdata internasional, dan lain sebagainya. Hukum berdasarkan wujudnya. Yang pertama, hukum objektif adalah hukum dalam suatu negara yang berlaku umum dan tidak mengenai orang atau golongan tertentu. Hukum ini hanya menyebut mengenai peraturan hukum saja yang mengatur hubungan dua orang atau lebih. Kemudian yang kedua, hukum subjektif adalah hukum yang timbul dari hukum objektif dan berlaku terhadap seorang tertentu atau lebih. Hukum subjektif disebut hak. Sekian yang bisa saya paparkan terkait pembidangan atau klasifikasi pada hukum. Semoga bermanfaat bagi teman-teman semua. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.